Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 89, Puncak Potian, di depan Balai Baifan. Yukin Suanya, yang mengenakan gaun panjang berwarna biru es, berlari bolak-balik dengan pedang besar di punggungnya. Tidak ada yang meminta Yukin Suanya untuk melakukan hal-hal sepele ini, tetapi Yukin Suanya secara sadar, diberi, murid utama, oleh pintu kehormatan, harus memikul tanggung jawab seperti itu. Meskipun, jika dinilai hanya dari basis kultivasinya, murid utama seharusnya adalah seorang anak laki-laki cantik tak dikenal bermargali. Murid utama sejati ini, pada saat ini, menggunakan teknik transformasi di tubuhnya, dan bersembunyi di tempat yang menurutnya sangat aman. Meskipun dia menghindari pertempuran besar di luar, dia tetap bersusah payah dalam perencanaan dan pengaturan, dan mencoba kemampuannya terbaik untuk menstabilkan gerbang abadi. Suanya, seorang tetua di Balai Baifan menyapa, dan memanggil Yukin Suanya. Beberapa tetua dari alam abadi sejati yang bertugas di sini untuk menangani urusan luar negeri menyerahkan jimat giok yang membuka formasi pergeseran Vena bumi ke Yukin Suanya, dan mereka juga bergegas ke puncak gunung luar untuk bertarung. Tetua, yakinlah, Yukin Suanya memegang jimat giok di tangannya, matanya penuh tekad. Para tetua urusan luar negeri ini masing-masing mengangguk dan tersenyum, meskipun di lubuk hati mereka merasa ada yang salah dengan kata-kata Yukin Suanya. Pada saat itu, beberapa tetua dari Realm of Immortal Realm menuju ke arah barat daya dengan awan. Masih ada lebih dari 100 makhluk abadi yang tersisa di sini, membentuk formasi untuk melindungi para murid dari semua puncak, jangan sampai tempat ini terluka setelahnya pertempuran. Dan para murid yang dilindungi dan siap untuk mundur secara strategis kapan saja tidak dapat membantu banyak saat ini, mereka hanya dapat melihat ke langit di luar formasi. Kesadaran spiritual mereka tidak dapat menjangkau terlalu jauh saat ini, masih tidak bisa menahan gemetar. Saya banyak membaca pada hari kerja, dan sekarang beberapa kata sifat yang indah terus keluar dari mulut saya, seperti lihat pertarungan ini, sungguh lemparan panjang dan Phoenix Holding, angin kencang dan hujan, gelombang badai dan gelombang bergolak, kekuatan magis yang luar biasa. Gunung berguncang seketika, dan tiba-tiba cahaya yang berharga terciprat kemana-mana. Kekuatan keabadian emas membuat panik dan menakuti pikiran kami. Beberapa orang di sebelah mereka mengangguk setuju, dan bahkan berkata, tidak buruk, mengejar kereta terakhir dari orang-orang budaya prasejarah. Ada juga yang berkonsentrasi pada kultivasi Taoisme pada hari kerja, dan tidak melakukan banyak hal ekstra, curricular reading, kecuali kitab suci. Luar biasa. Petik 2, ya, itu luar biasa. Petik 2, kapan kita akan menjadi begitu kuat? Petik 2, ada banyak murid yang berdarah-darah. Saat ini, mereka telah membuat rencana untuk hidup dan mati bersama Sekte Abadi. Dan berita tentang pergerakan pembuluh darah bumi dengan cepat menyebar di antara kerumunan, dan banyak murid yang sedikit lega. Semua orang wajar jika masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Namun, situasi di sekitar formasi perlindungan gunung menjadi semakin mendesak. Di sisi barat daya dan barat laut, ada ratusan bayangan hitam, dengan panik membombardir dinding cahaya formasi perlindungan gunung. Semua makhluk abadi dan malaikat sejati bersiap untuk meletus. Setelah susunan perlindungan gunung dibuka sepenuhnya, itu seperti cangkang kura-kura kedap udara. Orang luar tidak dapat masuk untuk sementara waktu, dan orang-orang di dalamnya tidak dapat gunakan kekuatan supernatural mereka. Atau lempar senjata sihir keluar. Lihat serangan kelompok bayangan hitam di luar, formasi penjaga gunung tidak akan dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Bayangan hitam ini semuanya adalah boneka yang dikendalikan oleh nyamuk darah. Tetapi ketika mereka sedang bertarung, mereka memiliki untungnya, formasi racun yang diatur oleh Li Changshu menghabiskan sekitar 20% dari total kekuatan tempur boneka nyamuk ini. Pemahaman diam-diam daripada yang abadi dari Duxianmen. Dalam pertempuran besar berikutnya, meski Duxianmen masih memiliki kekurangan, kerugiannya tidak terlalu besar. Di depan Aula Baifan, Yukin Suanya, yang telah sibuk beberapa saat, berdiri beristirahat di kornis di atap aula, tatapannya menyapu kemana-mana di bawah. Mengapa kakak senior Changshu tidak ada di sini?
Yukin Suanya terkejut, dan mencari dengan hati-hati lagi. Dia dengan cepat memastikan bahwa tidak ada sosok Li Changshu dan Lan Linge di dalam atau di luar aula Baifan. Yukin Suanya segera melihat ke arah Little Qiongfeng, sedikit mengernyit, dan ingin bergegas ke Little Qiongfeng dan membawa Li Changshu dan Linge ke sini. Tapi Yukin Suanya baru saja mengaktifkan mana untuk mempersiapkan Yukong, ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. "Junior, Sister Yukin, Linge dan aku merasa tidak nyaman untuk muncul saat ini." Mendengar ini, Yukin Suanya menghela nafas lega. "Meskipun saya tidak tahu mengapa Senior Brother Changshu dan Junior Sister Linge bersembunyi di kerumunan, tetapi Senior Brother Changshu berkata begitu, jadi saya tidak perlu terlalu cemas." Pada saat yang sama, di tempat yang sempit dan sudut gelap, Li Changshu juga menghela nafas lega. Untungnya, dia mencegah gerakan beracun itu sebelumnya. Untuk menyelesaikan bahaya tersembunyi ini, Li Changshu terus mengamati, kemudian Ruo Jiu dan Jiu juga ingin mengunjungi, dan terus mengirimkan pengingat suara. Ini juga kekurangan dari terlalu banyak, teman. 3.000 mil jauhnya di barat daya dan barat laut, dua elf kertas yang mengendalikan formasi racun telah menyelesaikan semua misi mereka dan kembali ke kotak kecil mereka dengan mulus. Li Changshu juga bisa beristirahat sementara. Situasi saat ini sebenarnya sedikit lebih sederhana dari asumsi Li Changshu sebelumnya. Lawan hanya memiliki 3 master abadi emas, dan tidak ada keberadaan kelas super seperti Daluo. Selain itu, yang abadi dari Sekte Duxian tidak berpikiran tunggal. Melihat formasi yang dikeluarkan oleh yang abadi dari Sekte Duxian, jelas bahwa mereka akan bertarung dan mundur nanti. Bibir beberapa tetua tertinggi terus bergerak bolak-balik, mungkin menyebarkan suara mereka ke semua orang, mengatakan bagaimana menghadapi musuh nanti. Ini meyakinkan Li Changshu. Patung kertas, Tianzi 8, mempertahankan sosok Qi Yuan, duduk di kursi goyang di depan ruang alkimia. Li Changshu meminjam kertas Taois ini untuk menonton pertarungan Dewa Emas dan mengamati kekacauan dalam formasi di dalam. Hatinya, dia menghitung dengan hati-hati, dan kemudian memanipulasi posisi serangan Taois kertas, menunggu saat formasi perlindungan gunung hancur, dan memulai pertempuran formalnya sendiri rencananya. Paman bela diri kecil dan paman bela diri Jiwu dilindungi oleh Tuan Wangqing, jadi saya tidak perlu terlalu khawatir. Kesadaran abadi Li Changshu melirik ke barat daya, dan sekilas menemukan jejak guru Jiu. 9 dewa dengan kata anggur berbaris, masing-masing memegang senjata ajaib dan mengoperasikan kekuatan supernatural mereka, berdiri di belakang tuan mereka Wangqing. Di antara mereka, 9, Jiu Yiyi, kakak perempuan tampan, adalah yang paling mencolok. Peri ini memiliki wajah beku, dengan 3 atau 4 harta melayang di sekujur tubuhnya, dan kultivasinya sendiri berada pada tahap awal negeri dongeng. Di samping Tuan Wangqing adalah sosok dari 2 tetua tertinggi bersama dengan 12 tetua surgawi. Mereka berdiri di garis depan formasi barat daya. Ketika sebuah sekte diserang, yang dengan kultivasi tertinggi akan maju lebih dulu, ini adalah aturan Duxianmen. Tuan Wangqing memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat murid kecilnya, dan berkata, "Xiao Jiu." Jiu yang memegang labu besar, matanya sedikit gelisah, menatap Jiu Xiao Qiongfeng dari waktu ke waktu, dan dengan cepat setuju. "Tuan, Xiao Jiu ada di sini." "Ya." Sudut mulut Tuan Wangqing berkedut tidak jelas. Kultivasi Xiao Jiu tidak buruk. Tuan Wangqing mengubah kata-katanya, "Jika nanti ada pertempuran yang kacau, kalian semua ingat untuk saling membantu dan menjaga Xiao Wu, dia belum pulih dari luka lamanya." Jiu menunjukkan rasa malu, dan 8 saudara dan saudari lainnya membungkuk kepala mereka dan berkata ya. Tapi kemudian, Jiu ingat bahwa ketika dia pergi mengunjungi Penatua Wan Linjun, dia diancam oleh Penatua Wan Linjun. Batuk, apa yang dikatakan Penatua Wan Linjun kepadanya ribuan kali. "Jika formasi penjaga gunung ditembus oleh musuh yang kuat, kamu harus segera mundur ke puncak Potian, jangan bertarung keras melawan orang lain, buka kit ini." Petik 1. Kit itu ada di manset Jiu, dan dia tidak berani meninggalkannya sejenak. Pada saat itu, ketika Penatua Wan Linjun mengucapkan kata-kata ini, dia kejam, dan dia serta Jiu sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat pulih selama beberapa hari. Jiu berpikir sejenak, mengambil 2 langkah ke depan, dan di belakang Tuan Wangqing, dia melaporkan apa yang dikatakan Penatua Wan Linjun kepadanya sebelumnya. Tuan Wangqing tidak mengajukan pertanyaan lagi,
dan meminta Jiwoo untuk melakukan apa yang dikatakan tetua Wan Linjun. Jiwoo mundur ke posisinya, mengangkat kepalanya dan melihat keluar formasi, menyaksikan sosok-sosok itu menyerang formasi perlindungan gunung bersama-sama, mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan beberapa botol yang telah dia tangani tetapi dapat dibubarkan pil racun, Wan Pai, instan. Jiu Wuxin berkata, keponakan Changshu, kamu seharusnya sudah pergi ke puncak Potian sekarang. Kesadaran abadi, menyapu bagian depan balai Baifan di puncak Potian, Jiwoo mengerutkan kening terlebih dahulu. Setelah mencari dengan hati-hati, Taois pendek itu tidak bisa tidak terkejut. Li Changshu dan Lan Linge tidak berada di aula Baifan, bahkan di puncak Potian pun tidak. Jiwoo tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan hatinya merasa cemas. Sebelum dan sesudah berpikir, dia masih mengkhawatirkan keselamatan Li Changshu dan Lan Linge. Maju lagi, Jiwoo berkata ke punggung tuannya, "Tuan, saya ingin pergi ke puncak Xiaoqiong dulu, dan membawa keponakan bela diri Changshu dan keponakan bela diri Linge ke istana Baifan." Keponakan bela diri Changshu selalu bersemangat, murid khawatir, dia akan ingin menggunakan formasi yang dia atur untuk melukai musuh dan membantu pertempuran. Tuan Wangqing mengangguk dan berkata, "Bagus." Jiu sedikit ragu untuk berbicara, tetapi masih mengatupkan sudut mulutnya, dan terus diam, di sini, dengan saudara laki-laki dan perempuannya berjuang bahu-membahu. Itu hanya membawa Li Changshu dan Linge ke Baifan Hall, kakak senior kelima saja sudah cukup untuk menanganinya. Jiwoo melirik barisan penjaga gunung yang masih kuat, buru-buru meninggalkan barisan, dan berlari menuju puncak Little Qiong. Benar saja, dalam kegelapan, Li Changshu, yang menangkap pemandangan ini, menghela nafas dalam hatinya, dan segera ingin mengirimkan suaranya ke Jiwoo. Sekarang, cahaya keemasan bersinar tinggi di langit, dan pedang panjang dengan sedikit kekuatan berjasa memotong jalur awan, menyeret cahaya pedang setinggi 1000 kaki, dan menebas tepat di atas barisan penjaga gunung dengan momentum tak terbendung dari bergegas ke guntur dan menghancurkan gunung. Di sisi lain, seorang Jinxian bergerak bebas, dan tiba-tiba bergerak melawan penjaga gunung. Ketika pedang itu ditebang, dinding cahaya dari formasi perlindungan gunung bergetar hebat. Kepala sekte Duxian berteriak keras, dan sekali lagi menyeret dua dewa emas musuh kembali. Di luar formasi, pita yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang sama waktu. Pemahaman diam-diam tentang kerjasama, boneka nyamuk, terungkap sepenuhnya saat ini. Kelap-kelip dari deretan besar dinding cahaya tiba-tiba berhenti, dan saat berikutnya meledak, dan gelombang vitalitas menyapu ke segala arah, seperti tsunami. Seorang sesepuh dari sekte Duxian mengangkat tinggi pagoda yang bersinar, dan meraung dengan suara tetap, "Tembak." Dalam sekejap, pita yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sisi barat daya dan barat laut, dan kekuatan magis serta senjata sihir semuanya menunjukkan kekuatan mereka. Di arah barat laut, tangan beracun yang menutupi langit dan matahari menekan, lengan baju dan jubah penatua Wan Linjun berkibar, janggut dan rambutnya terentang, dan dia agung. Tapi 7 atau 8 setan dari alam surgawi abadi telah bersiap untuk ini, dan masing-masing mengorbankan senjata ajaib mereka untuk melawan peri beracun ini bersama-sama. Sisa dari makhluk abadi di kedua sisi hanya berani saling berhadapan dengan senjata sihir dan kekuatan supernatural dari kejauhan, dan tidak berani melangkah ke dalam kabut beracun hijau yang menyebar dengan cepat. Di barat daya, lusinan makhluk surgawi bergegas maju untuk bertarung dari jarak dekat. Langit terus-menerus bertabrakan dengan aliran cahaya, dan bayangan seseorang jatuh dari awan. Melihat ini, Jiwoo segera berbalik untuk membantu. Tetapi tepat saat dia menoleh, telinganya kemudian saya mendengar suara. "Buka perlengkapannya, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Anda tidak dapat mengubah gelombang pertempuran sendirian." Petik 2, Penatua Wan. Jiwoo tertegun sejenak, mengeluarkan kit di lengan bajunya, melihatnya, dan kemudian tiba-tiba tersadar. "Ini, mengapa saya tidak memikirkan hal seperti itu sebelumnya?" Melirik ke tempat pertempuran sengit, Taois pendek itu mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya, berbalik dan terbang menuju puncak Potian dengan tergesa-gesa. Itu adalah Li Changshu yang bersembunyi dalam kegelapan yang baru saja berbicara dengan Jiwoo, tapi dia hanya meniru suara dan nada Elder One. Elder One saat ini bertarung dengan sengit di arah barat laut gerbang gunung, jadi dia tidak peduli dengan pihak Jiwoo. Selanjutnya, itu tergantung bagaimana kamu menangis, Paman. Li Changshu mengubah pikirannya dan mulai melakukan banyak tugas lagi. Di selatan dan utara gerbang Duxian,
di dua hutan lebat yang jaraknya ratusan mil, 4 kotak kayu didorong oleh tangan kecil patung kertas. Ketika mereka keluar, sosok mereka bergoyang dan tumbuh dengan cepat, berubah menjadi 4 Taois, 2 pria dan 2 wanita. Tutup pintunya dan biarkan anjing-anjing itu pergi. Petik 1. Tidak apa-apa memarahi diri sendiri, tutup saja pintunya dan pukul anjingnya. Dua sosok dari utara dan selatan masing-masing melemparkan pelarian bumi mereka dan bergerak menuju. Dua pertempuran sengit di gerbang Gunung Duxianmen. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling from Heart, Sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget, cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget, terutama di pedangnya. Kita pakai pasti matang ngelirikin kita semua. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go! Bab 90. Saat formasi penjaga gunung ditembus, dia menggunakan mantra angin tingkat peri untuk berpura-pura menjadi suara Penatua Wan, dan sebelum berbicara dengan Paman Jiu, Li Changshu juga merasakan sedikit keraguan di hatinya. Kepala sekte, bisakah dia melakukannya? Sebagai kepala sekte Duxian, pasti ada semacam hubungan dengan pendiri sekte Duxian. Orang kecil, pergi berperang adalah untuk melindungi formasi perlindungan gunung, tetapi ditebas ke dalam formasi perlindungan gunung oleh lawan. Namun, mengingat kepala sekte bertarung dengan 1 lawan 2, dan di belakang ketiga dewa emas yang tidak diketahui asalnya ini, ada seorang pria prasejarah dan kejam bernama Mosquito Taois. Meski menjadi kepala faksi itu agung, itu tidak benar mudah. Selain memperkuat persiapannya untuk melarikan diri kapan saja, Li Changshu juga diam-diam memutuskan bahwa meskipun dia cukup beruntung untuk menjadi Luo yang hebat di masa depan, dia tidak akan pernah memulai sebuah sekte yang hanya akan menimbulkan sebab dan akibat memengaruhi. Setelah susunan pelindung rusak, tidak ada lagi penghalang di dalam gerbang. Puncak Potian sepertinya menjadi tempat paling sentral dan teraman, namun nyatanya ini adalah tempat paling berbahaya. Jika Jinxian bertarung dengan sengit di udara, pedang lain jatuh, itu pasti menebas ke arah puncak utama. Oleh karena itu, Li Changshu lebih suka mengorbankan beberapa penyembunyian yang biasanya dia kejar, sehingga dia, tuannya dan saudara perempuan juniornya tidak akan muncul di puncak Potian, tetapi juga mengatur agar Linge membawa Rensan dan mengambil tuannya, untuk menunggu di dekat garis tanah pindah formasi terlebih dahulu. Menyembunyikan diri berarti menghindari perhitungan, dan bagaimanapun juga, itu hanyalah kata keselamatan. Dengan 3 kasim kertas yang menjaganya, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Linge saat ini. Renzi nomor 1 dan 0. 2 Taois kertas diberikan kepada guru dan saudari junior oleh Li Changshu sebelumnya. Setelah mentransmisikan suara ke Master Jiwu, kesadaran abadi Li Changshu menyapu puncak Potian, dan melihat murid muda dari generasi yang sama. Melihat wajah yang kebingungan, Li Changshu mendesah pelan. Sebaliknya, kamu tidak bisa meminta terlalu banyak dari orang lain. Cukup melakukan hal Anda sendiri dengan baik dan melakukan yang terbaik. Petik 1. Saat ini, dia terus mengendalikan pria kertas Tao untuk melakukan perjalanan melalui bumi dan bergegas ke gerbang Gunung Duxianmen. Rusak. Formasi rusak. Di depan Balai Baifan, semua murid melihat formasi pelindung gunung yang meledak dan merasakan tekanan dari Dewa Emas yang tiba-tiba meningkat beberapa kali. Kebanyakan dari mereka panik pada saat ini. Yukin suanya menggigit bibirnya, berdiri di kornis aula utama, mengangkat kepalanya untuk menghadapi pertempuran sengit para Dewa Emas di udara. Gelombang lain dari keterampilan bertarung menyapu hembusan angin dan ombak. Di sisi barat daya dan barat laut, 2.000 perang abadi sedang berlangsung. Langit dipenuhi dengan cahaya, tetapi sosok-sosok perlahan mendekati ke arah puncak Potian. Menilai dari situasi ini, mereka berada di pihak sekte abadi, dan mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di sini, apa yang harus dilakukan? Yukin suanya melihat jimat batu giok di tangannya. Itu adalah kunci untuk membuka formasi teleportasi pembuluh darah bumi, dan itu juga cara bagi semua murid untuk melarikan diri. Jika saudara Changshu ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Petik 1. Ya,
Itu pasti akan melawan musuh sampai mati setelah mengirim saudari junior dan junior. Dia tidak bisa tidak berpikir seperti ini, dan secara bertahap membuat keputusan di dalam hatinya. Keluarkan murid-murid dari generasi yang sama dengan aman dan tanpa pergi, lalu kembali untuk melakukan bagianmu untuk sekte. Petik 1. Pada saat ini, Jiwoo terbang dengan tergesa-gesa dengan pedang panjang di tangan, tepat di atas kepala para murid, dan bergegas menuju aula. Yukin Suanya berbalik, jatuh dari atap, dan buru-buru mengikuti ke aula. Dia awalnya berpikir bahwa Diaken dari keabadian sejati di sekte itu bergegas, dan dia seharusnya datang ke sini untuk membuka bagian bawah, dan ingin menindaklanjuti untuk membantu Jiwoo. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Yukin Suanya dan murid-murid di luar aula adalah Taois pendek itu meratap, bersujud dan membungkuk di depan potret di aula Baifan. Pemimpin ada di sini, pemimpin ada di sini. Tuan telah menunjukkan kekuatan sucinya, tolong selamatkan saya dari Duxianmen. Saya mengikuti ajaran guru, tidak melakukan apa-apa, berlatih dengan tenang, dan melindungi umat manusia, tetapi saya telah menghadapi bencana yang tidak beralasan ini dan telah digunakan oleh orang lain untuk memprovokasi keamanan tiga agama. Tanda seru, bantu kami. Bersujud beberapa kali, dan Jiwoo berbaring di sana sambil menangis beberapa saat. Ketika Yukin Suanya melihat ini, hidungnya sedikit masam. Mungkinkah sekte Duxian benar-benar tidak dapat bertahan dari bencana seperti ini hari ini? Tapi yang jelas, ini baru permulaan pertempuran. Meski formasi pelindung gunung sudah dipatahkan, korban jiwa abadi di pihak kita tidak banyak. Masih ada formasi besar yang harus dipertahankan di Potianfeng, dan lawan belum terkalahkan, Diakon menangis, tapi sepertinya dia sudah hampir memusnahkan seluruh pasukan. Dengan musuh di tangan, Yukin Suanya merasa sedikit bingung di hatinya. Jiwoo menundukkan kepalanya dan melolong sebentar, tidak merasakan apa-apa di hatinya, tidak ada perasaan sedang diawasi. Taois pendek itu mengangkat kepalanya dan melihat potret itu, dengan sedikit keraguan di matanya, lalu menarik napas lagi, dan dengan sedih mengatakan baris barusan, teriak lagi. Banyak murid berbondong-bondong ke gerbang istana, mendengarkan Jiwoo menangis dan merintih di sana, kebanyakan menunjukkan kesedihan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Li Changshu diam-diam mengendalikan 4 Taois kertas, dan dengan cepat menyelesaikan persiapan untuk mengepung pasukan musuh. Keempat pendeta kertas karakter surga ini yang menghabiskan hampir 10 kali lebih banyak kertas daripada figur kertas aslinya, mereka membawa seluruh kekuatan abadi yang telah dia suntikkan sebelumnya, serta bubuk erisipelas beracun tingkat tertinggi, tidak berwarna dan tidak berbau di kali ini. Diam-diam bersembunyi di bawah tanah, perlahan bergerak maju saat garis pertempuran kedua belah pihak bergerak. Dalam pertempuran sengit seperti sekarang, selama 4 patung kertas menunjukkan kepala mereka, mereka pasti akan terbunuh dalam sekejap. Anda harus bersabar, Anda harus menunggu waktu Anda. Hanya dengan memaksimalkan peran 4 penginjil kertas kita bisa hidup sampai dedikasi pohon tua. Untuk hal-hal seperti serangan diam-diam, yang penting adalah berani, hati-hati, kejam, dan diam-diam mundur. Keabadian Duxianmen di kedua arah, seperti yang diharapkan Li Changshu sebelumnya, bertempur dan mundur. Waktu yang ditunggu-tunggu Li Changshu terus tiba. Yang abadi dari sekte Duxian sangat bersatu dalam pertempuran skala besar semacam ini. Jika seseorang terluka, mereka akan diseret ke belakang, dan mereka yang memiliki kekuatan cadangan akan bergegas membantu dengan cepat. Tetapi justru saling mendukung inilah yang mencegah banyak makhluk abadi mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya, dan mereka hanya dapat terus mundur. 6 dari puncak gunung luar telah hilang. Meskipun tidak banyak makhluk abadi di sekte Duxian yang mati karena gotong royong, 50% dari makhluk abadi telah terluka. Boneka, nyamuk itu adalah ekstrim lainnya. Mereka tidak peduli satu sama lain hidup dan mati orang lain, maju terus. Sama seperti sekelompok binatang buas dengan pikiran yang sama, mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan hanya ingin meledakkan kekuatan masing-masing dalam waktu singkat. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Taois nyamuk ini juga punya sesuatu. Pada saat ini dan itu bukan waktu yang tepat, Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk tidak terganggu, dan melirik dengan akal sehatnya. Menurut pendapatnya, orang terpenting dalam pertempuran ini adalah Jiwoo.
sebenarnya hanya ada satu cara untuk menyelesaikan krisis Duxianmen secara mendasar dan membuat agama barat atau anak muda lainnya tidak berani menghitung Duxianmen lagi. Tolong, paha, muncul. Pada saat hidup dan mati Duxianmen, jika tuannya menangis dengan baik dan satu atau dua guru pendidikan manusia yang sebenarnya datang untuk bertarung, maka Duxianmen tidak hanya dapat menyelesaikan krisis saat ini, tetapi juga bebas dari khawatir di masa depan. Tapi, Li Changshu merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan diam-diam mengerutkan kening. Paman Jiwu terus merintih dan meratap, yang memang bisa membuat yang mendengarnya sedih dan yang melihatnya merasa sedih, tapi di sekitar potret itu tidak ada gejolak, menangis cukup keras, tidak cukup orang, atau garis tidak berfungsi. Li Changshu berpikir cepat di dalam hatinya, masih tidak lupa memperhatikan pertempuran antara kedua belah pihak, dan mengendalikan kertas tahu untuk menjaganya secara diam-diam. Jiwu menangis lagi, tapi masih belum ada sajak daun di sekitar potret itu. Segera, Li Changshu, yang bersembunyi di kegelapan, mengambil keputusan lagi. Dia mengucapkan mantra angin peringkat abadi, dan berbisik kepada Yukin Suanya yang berdiri di gerbang aula. Saudari junior Yukin, ambil. Melangkah keluar aula dulu bicara. Yukin Suanya terkejut sesaat, lalu berbalik dan meninggalkan aula tanpa ragu sedikitpun. Li Changshu berkata dengan suara, saya mendengar guru Jiwu menangis di dalam, dan tiba-tiba berpikir bahwa ini mungkin cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Hanya saja cara, menangis guru Jiwu salah. Untuk saudara laki-laki saya berbicara dengan ringan, dan saya saudari junior adalah murid kepala Duxian, apakah Anda ingin mencobanya? Jika Anda mau, anggukkan saja kepala Anda. Yukin Suanya segera mengangguk, dan mencari kemana-mana. Tetapi tidak dapat menemukan Li Changshu. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas, dan semua murid buru-buru melihat ke atas, dan melihat cahaya bersinar di awan, guntur meledak, dan satu setelah fluktuasi vitalitas lainnya menyerang ke bawah. Lebih dari 200 yuan abadi di sekitar aula semuanya meledak dengan kekuatan abadi, dan dengan formasi sederhana, mereka menopang penghalang kekuatan abadi untuk melindungi para murid dari dampak setelahnya. Pertempuran mendengar raungan lain. Yun tiba-tiba, binatang mitos dengan api ungu muncul. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, dan api di sekitar tubuhnya berputar ke segala arah, memaksa peri emas musuh di depannya dengan topeng kayu mati untuk mundur dengan tergesa-gesa. Itu agung dan agung, tanda seru, tapi ada gumpalan energi hitam melilit binatang suci. Itu memberi orang perasaan kelemahan. Penatua Kiling dari Duxianmen telah berubah menjadi tubuh aslinya. Dan Yukin Suanya di depan balai Baifan juga mendengar desakan Li Changshu. Xiu Mei sedikit mengernyit. Li Changshu bertanya dengan suara, apakah kamu ingat semua kata-kata ini? Menganggukkan kepala Anda dengan penuh semangat jika Anda ingat dengan jelas. Petik 2. Yukin Suanya mengangguk berat. Li Changshu buru-buru berkata, ingatlah untuk tidak melewatkan satu kata pun, dan dengan paksa merekam kata-kata ini di jiwamu. Jangan katakan saya mengingatkan Anda tentang masalah ini nanti. Katakan saja bahwa Anda merasakannya, saudari junior. Petik 2. Yukin Suanya mengangguk ringan. Dia telah lama mengagumi kakak senior Changshu karena begitu tinggi dan jujur. Li Changshu berkata lagi, selanjutnya, temukan semacam emosi, biarkan emosi itu datang dari hati, dan pikirkan sesuatu yang akan membuatmu sedih dan marah. Petik 2. Biarkan emosi datang dari hati. Masalah kesedihan dan kemarahan. Yukin Suanya sedikit bingung di dalam hatinya, tetapi di bawah bimbingan Li Changshu, dia dengan cepat menemukan perasaan itu. Dia tampaknya tidak perlu bersedih, kerabatnya baik-baik saja, latihannya berjalan lancar, dan tuannya sangat baik padanya. Yukin Suanya buru-buru berkata, kakak senior, aku tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Suaranya sedikit lebih keras, dan beberapa murid di sekitarnya menoleh. Yukin Suanya segera berbalik, menghadap ke aula. Suara Li Changshu tertahan di telinganya, masih tidak tergesa-gesa. Jangan terburu-buru, semakin mendesak, semakin mudah untuk menunda sesuatu. Kamu harus memikirkan satu hal sekarang. Hal favoritmu bisa menjadi hewan piaraan dan sejenisnya. Yukin Suanya bergumam, saudaraku, bisakah kamu memberiku binatang roh itu? Petik 2. Baiklah. Sangat bagus, perhatikan emosimu, bayangkan itu ada di depanmu, mengibaskan ekornya dengan lembut padamu, lalu tiba-tiba ditabrak batu, dan sayangnya meninggal, kepalanya berdarah, sangat menyedihkan, kamu menguburnya.
Yukin Suanya menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan adegan mengubur binatang roh kecil itu muncul di dalam hatinya. Ada semburan menyalahkan diri sendiri di matanya, dan ekspresinya sangat suram. Tapi Li Changshu segera menemukan bahwa emosinya murni kesedihan, dengan sedikit kemarahan. Oleh karena itu, Li Changshu menambahkan, kemudian, ketika Anda tidak menyadarinya untuk sementara waktu, tubuh binatang roh kecil ini telah dicuri. Anda mencari jejaknya dan memeriksa semuanya, terus perlahan bergerak maju. Petik 2. Yukin Suanya tanpa sadar melangkah maju dan memasuki aula lagi, dan suara Li Changshu seperti suara ajaib, memengaruhi pikirannya. Itu digali dan dipanggang. Di mata indah Yukin Suanya, tiba-tiba penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dalam kegelapan, Li Changshu segera mengirimkan suara. Ya, pertahankan emosimu seperti ini. Pergilah ke Guru Jiwu. Nyalakan 3 batang dupa, bersujud 3 kali setelah sujud, dan ucapkan kata-kata itu. Petik 2. Yukin Suanya menarik napas ringan, dan segera melangkah maju, dan Li Changshu juga menghilangkan kutukan angin dalam sekejap kesadaran. Abadi tidak berani memasuki kuil, tetapi hanya mengamati dari kejauhan. Lihat, Yukin Suanya, Duxianmen murid utama dari generasi muda berjalan mengelilingi Jiwu yang terisak-isak, mengambil 3 pilar dupa ungu dan menyalakannya, dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa. Kemudian dia mundur 2 langkah, berlutut di kasur di samping Jiwu, menundukkan kepalanya. Dan bersujud, dia menggelengkan kepalanya 3 kali. Jiwu menoleh dan menatap, matanya agak bingung. Rambut panjangnya sedikit acak-acakan, gaun biru esnya mekar seperti bunga teratai, dan wajahnya cukup sedih. Suanya, seorang murid Tao, hari ini Ki sumber warisan sekte ini, master dari orang bijak Taiking dari 3 agama. Duxianmen diwariskan Sutra Wu Wei oleh Duer Daois, dan menggunakannya sebagai fondasi pintu. Dia menganggap orang bijak Taiking sebagai leluhur, dan hidup dengan Taoisme ortodoks. Hari ini, iblis asing sedang merencanakan untuk menyelamatkan yang abadi tanpa pandang bulu, dengan niat jahat, dan tidak ada alasan bagiku untuk menyelamatkan yang abadi. Sekte abadi saya sama sekali tidak memprovokasi iblis ini. Tolong minta guru bijak untuk mengamati dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Yukin Suanya berlutut lagi, dan mulai melafalkan jilid pertama, Sutra Kelambanan, Anggur. Di sampingnya membeku sesaat, bagaimana rasanya? Apa yang dia katakan lebih maju dari apa dia hanya berteriak. Kali ini, setelah Yukin Suanya membacakan Sutra Kelambanan ke kalimat kedua, potret di depannya sedikit bergetar. Sajak Dao yang tak terlukiskan, dan sangat tidak jelas melayang keluar dari potret diri, lalu menghilang di atas potret. Bersambung.